Korupsi di tahun 2024 gak main-main. Dari izin tambang hingga kasus judi online. Semua mengungkap fakta mencengangkan. Ratusan triliun uang negara melayang. Apa aja kasusnya? Yuk kita bongkar satu persatu. Kita mulai dengan angka. Tahun ini kerugian negara akibat korupsi mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Sebuah ironi besar di tengah upaya pemberantasan korupsi yang terus digalakan. Tapi bagaimana cerita di balik angka ini? Kita mulai dari kasus terbesar PT Timah Tbk. Nilai kerugiannya bikin geleng-geleng kepala, 300 triliun rupiah. Dari markup harga hingga perizinan tambang yang bermasalah. Kasus ini melibatkan banyak pihak, termasuk Harvey Muiz, suami selebriti Sandra Dewi yang jadi tersangka ke-16. Menurut kalian apa hukuman yang pantas untuk kasus besar ini? Tulis di kolom komentar. Kasus kedua ini nggak kalah kontroversial, pembunuhan oleh Ronald Tanur, anak pejabat di Surabaya. Lebih mengejutkan lagi, dia dibebaskan oleh hakim dan kemudian terungkap bahwa ibunya, Mayrizka Wijaya, menyuap hakim sebesar 3,5 miliar. Kasus lainnya seperti impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, hingga suap proyek oleh mantan Gubernur Kalsel Paman Birin, menambah daftar panjang korupsi yang merugikan rakyat. Sektor yang harusnya memperbaiki ekonomi malah jadi ladang korupsi. Nggak cuma itu, polisi juga membongkar mafia judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan lebih mengejutkan lagi, pungli fasilitas mewah di rutan KPK berhasil dilakukan selama bertahun-tahun oleh 78 pegawai. Kalau sudah begini, siapa lagi yang bisa dipercaya? Tahun 2024 jadi pengingat bahwa korupsi nggak cuma merugikan negara, tapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat untuk melawan korupsi ini? Kalau kalian punya pendapat atau ide untuk memberantas korupsi, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak yang sadar soal pentingnya melawan korupsi. Karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Tetap kritis, tetap peduli, dan jangan lupa suarakan keadilan. Sampai jumpa di video berikutnya.